Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri mengawali peribadatan Jumat Agung pada hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, karena salibnya, hari ini kita bersama di dalam ibadah khusus di rumah kita masing-masing. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan jongkak kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Kita naikkan Kidung Pasaman Jawi 275, Srono Mandeng ing Salib. Srono mandeng ing salib yang dosa gesang, tinebus saking dosa nira. Dejempening Allah kang sinalib rembat, ngesahaken duraka kita. Suami ing pandang srono Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, memohon pengampunan di dalam doa. Bapa Surgawi, dengan penuh kerendahan hati, kami mengakui dan menyesali ketika hidup kami bagaikan kong yang berkumandang dan canang yang berkemerincing, di mana keinginan daging dan duniawi kami mematikan kami untuk mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama, bahkan kepada orang-orang terdekat kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan saudara-saudara kami di sekeliling kami. Itulah dosa-dosa dan pengelarangan kami. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah dan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pintu pengampunan dari Tuhan kepada setiap saya dan saudara yang dengan hati yang sungguh-sungguh menyesali dan mengakui akan dosa-dosanya. Terlebih anugerahnya diberikan kepada kita sekalian melalui berita anugerah dari Tuhan di dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 dan ayat 8. Demikian kesaksian firman-Nya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami.
seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama kita terima dan kita tanggapi dengan penuh ungkapan syukur. Dengan kita bersama menyanyikan nyanyian syukur seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Kristus, yang kehadirannya membawa tebusan bagi umat, yang kematiannya kami peringati pada saat ini. Kami datang ke hadirat kudus-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati, merindukan berkah sabda yang sebentar lagi akan kami terima. Bukalah hati pikiran kami, sehingga kami benar-benar mengerti kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada saat ini terambil dari Yohanes 19 ayatnya yang ke-28 sampai 38. Perkenan saya akan membacakan natsnya, terambil dari ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabdanya, memelihara dan melakukan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema khotbah pada hari ini adalah sudah selesai. Saudara, kita tentu tahu yang namanya kematian adalah alamiah. Semua yang hidup akan mati. Sekuat apapun seseorang, kelak dia akan mati. Ingat, tokoh-tokoh dunia, Einstein, Alexander Agung, Diponegoro, Hitler, semua pun mati. Lalu, mengapa pada hari Jumat Agung ini kita beribadah secara khusus memperingati kematian Yesus? Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengalami kematian yang tragis. Tetapi kematiannya ini membawa pengaruh yang luar biasa. Sebab kematiannya adalah kematian yang membebaskan. Kita masih ingat simbol salib ini? Salib adalah simbol kematian. Mengapa salib ini disebut sebagai simbol kematian? Karena orang yang disalib adalah penjahat yang besar. Dan orang yang disalib berarti dia dipaku dan nyawanya ditolak oleh surga dan ditolak oleh neraka. Berarti nyawanya ada di tempat itu dan tidak memiliki tempat secara khusus. Dan orang memahami yang disalib adalah orang yang najis. Memang saudara, salib adalah kematian yang memisahkan seseorang dengan Tuhan. Salib adalah kematian yang memisahkan seseorang dengan sesama, dan salib adalah kematian yang memisahkan seseorang dari karya. Tetapi dalam bacaan kita tadi tidak demikian. Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa dirinya mati adalah korban yang sempurna di hadapan Allah dan sesama. Meskipun dia diperlakukan buruk, disiksa, menderita, tetapi dia tetap setia dan penuh dengan kasih. Bahkan ketika dia akan mati, bacaan tadi mengatakan, Yesus berkata, sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus mati. Kata sudah selesai artinya seluruh hidup Yesus menjadi korban yang sempurna, dan dia telah berhasil melaksanakan karya perdamaian. Sehingga salib bagi Yesus adalah menyelesaikan karya, menyempurnakan karya. Bahkan salib membuka jalan baru bagi manusia. Secara teologis, Yesus mati adalah membuka jalan yang baru dan membuka jalan hidup bagi manusia untuk mengatasi penderitaan, kegagalan, kepedihan, bahkan juga ketakutan. Memang saudara, fakta di lapangan, saat kita gagal, kita teraniaya, kita terpisah, kadangkala kemanusiaan kita putus asa, tidak bergairah, dan bingung. Atau mungkin kita tidak sanggup menjalani hidup ini. Bahkan
Kita tidak bisa melakukan kewajiban agama, tanggung jawab beribadah, berdoa, melayani, saat kita mengalami situasi yang demikian mencekam hidup kita. Seakan-akan kita seperti terkurung oleh api neraka yang menyiksa kita. Tetapi saudara, kondisi yang demikian pun mungkin terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita hidup dalam ancaman virus, dalam kehidupan kita seperti saat ini, kita bisa mendengar suara Yesus. Ketika dia akan mati, Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan apa yang terjadi ketika dia mengatakan demikian? Memang ketika Tuhan Yesus mengucapkan sudah selesai, sebenarnya memberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita dapat menemukan jalan yang baru, jalan yang hidup di tengah penderitaan. Salib yang ada di dalam kehidupan kita seperti ini adalah mungkin simbol juga keadaan kita saat ini. Merebaknya virus corona menimbulkan kematian yang holistik. Tidak hanya kematian fisik yang kita lihat, tetapi juga kematian non-fisik. Misalnya, kecurigaan satu terhadap yang lain, retaknya keakraban seseorang, pembatasan untuk berkumpul, takut, cemas, khawatir, bingung. Bahkan juga ada kepanikan secara ekonomi. Dan mungkin juga merusak program-program dan keteraturan seperti biasanya. Namun hari ini, Jumat Agung, kita bersama-sama dalam satu klasis beribadah. Kita bersama-sama diingatkan oleh perkataan Yesus sudah selesai dan memberikan secercah harapan bagi kita. Demikian juga dengan keadaan kita saat ini. Tentu ada akhirnya. Sama seperti Yesus ketika dia menderita di salib, dia mengatakan sudah selesai adalah batas penderitaannya. Demikian juga kita meyakini penderitaan kita akan ada batasnya, sehingga kita mengatakan sudah selesai. Sudah selesai akan memberikan kebangkitan semangat untuk tetap bertahan. Dan kita memiliki iman. Demikian juga sudah selesai melalui masalah penderitaan sakit ada akhirnya. Dan sudah selesai mengingatkan kita ada pola pikir baru dalam kehidupan kita nanti. Dengan demikian saudara, salib bukan hanya simbol kematian, tetapi salib adalah simbol hidup yang baru. Demikian juga dengan keadaan kita terkait dengan virus corona ini. Di tengah pembatasan relasi sosial, di tengah pembatasan untuk berkumpul, di tengah pembatasan menjaga jarak, ternyata kita menjadi agen kehidupan bagi kita dan sesama. Sudah selesai. Saya yakin, kita semua yakin, semua yang akan dan telah kita hadapi selama ini sudah selesai. Karena karya Tuhan sungguh ajaib. Amin. Kita akan saat teduh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri dan meletakkan tangan di depan dada. Bersama dengan umat Kristen di seluruh dunia, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari saudara, kita membawa persoalan beban kehidupan kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Jumat Agung berarti sudah selesai. Yesus berkarya di dunia dengan maksimal. Tapi bukan berarti selesai segalanya. Karena kematian akan dilanjutkan dengan kebangkitan dan harapan. Sehingga harapan akan kebangkitan itu yang kami nantikan. Sehingga kami memohon ya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu menjadi harapan bagi kami. Secara khusus bagi bangsa dan negara, bahkan dunia saat ini. Karena pandemi corona yang melumpuhkan perekonomian, sosial, kemasyarakatan, dan berbagai macam penderitaan. Di dalam harapan kebangkitan-Mu, kami percaya Engkau akan memberikan jawaban dan memberikan kepastian akan harapan, keselamatan, dan pencerahan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sakit, yang kehilangan harapan, yang ada di dalam kesesakan. Kami percaya dengan harapan akan kebangkitan, Engkau akan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi para petugas medis, pekerja sosial, aparat keamanan, dan juga semua yang bertugas di garis depan untuk bersama-sama membantu, menolong saudara-saudara kami yang ada di dalam penderitaan, secara khusus di dalam menanggal dan menghadapi COVID-19. Kami percaya bahwa ada harapan, bukan hanya harapan dari kekuatan manusia, tapi harapan dari Tuhan, harapan kebangkitan, harapan Yesus yang sudah menyelesaikan dalam kematian, yang akan bangkit. Di dalam Kristus yang akan bangkit, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini sungguh kita bersuka cita karena kita boleh kembali memperingati bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Oleh karena itu, maka saat ini kita diajak untuk menghaturkan persembahan sebagai rasa syukur atas pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus perbuat. Persembahan akan didasari dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani
bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan kumpulkan persembahan dengan kita pujikan bersama lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari bersama kita membawa persembahan kita pada saat ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mengingat pengorbanan-Mu bagi umat manusia. Engkau telah berkorban bagi kami semua. Dan saat ini kami mengumpulkan sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sucikan, kuduskan, dan mampukanlah kami meneladani-Mu, mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya, terkhusus dalam kondisi sekarang ini. Pakailah kami Tuhan, bagi sekeliling kami. Mampukan kami, sebagaimana Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami, yang kami haturkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mari bersama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus telah berkorban bagi kita, dan dalam kehidupan ini, kita diberi kesempatan untuk meneladani Kristus, untuk melayani Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Karena itu, mari bersama kita pujikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tentrem raharjo sing